Terima kasih Tuhan, Engkau pejunan dari hidup kami, itu sebabnya Tuhan yang memiliki kami, Tuhan yang membentuk kami. Dan itu sebabnya Tuhan pada hari ini, walaupun iman kami seringkali goyah, kami lemah, Engkau adalah pemimpin dan penyempurna daripada iman kami. Hari ini letih lesuh kami Tuhan, telah Engkau gantikan dengan tarian, karena ada kepuasan di dalam Tuhan. Itu sebabnya siapapun yang hadir pada hari ini Tuhan, apapun kebutuhan kami melekat kepada sumber atas segala sumber, Tuhan yang adalah pencipta kehidupan. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus berbicara, teduhkan hati kami, nasihati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Udah makan malam? Belum? Kalau udah bahaya ngantuk. Oke. Kita buka sama-sama Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya berikan judul khotbah saya, Road Trip, sebuah perjalanan hidup. Dan biasanya kalau kita mau berjalan, kita lihat map, Google Map, Waze. Saya besar di Jakarta. Saya tadinya hafal jalan-jalan di Jakarta. Sekarang saya udah nggak hafal. Karena jalan tolnya makin banyak. Jadi kalau saya nggak buka Google Map, saya rugi karena banyak alternatif jalan dan bisa macet di sini, diarahkan ke sini. Semuanya nyambung. Bahkan saya kadang-kadang terkejut sendiri, ini jalan tol apa ya gitu. Karena banyak sekali ruas-ruas yang baru dibangun terus. Jadi kalau nggak buka map rugi. Ya. Jadi Kejadian 1 ayat 1 tuh mengatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita udah sering baca ayat ini. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Pada mulanya itu berarti Tuhan menciptakan waktu buat manusia. Tuhan menciptakan waktu. Kita terkurung di dalam waktunya manusia yang disebut kronos. Dalam satu hari ada 24 jam. Kemudian dikatakan Tuhan menciptakan langit. Berarti pada awalnya Tuhan menciptakan ruang. Ada ruang. Dan kemudian di dalam ruang itu manusia hidup di dalamnya. Dan pada akhirnya dikatakan Tuhan menciptakan bumi. Itu adalah simbol dari sebuah materi. Sesuatu yang ada wujudnya, yang kelihatan. Jadi pada awalnya Tuhan menciptakan waktu, Tuhan menciptakan ruang, dan juga materi. Di dalam tiga hal ini manusia ditempatkan di dalamnya. Karena dia adalah Allah Elohim, manusia diciptakan, ditempatkan di dalamnya. Kemudian ada sebuah kalimat yang luar biasa yang Yesus katakan ketika dia katakan kepada Bapanya, ketika di dalam doanya dia, salah satu permintaan dia adalah, Bapa jadikan mereka satu, jadikan murid-muridnya satu, kita semuanya satu. Itu adalah doanya, biasanya kalau kita berdoa yang jawab Tuhan. Ada satu doanya Yesus yang bisa jawab adalah manusia, satu-satunya adalah kalimat atau doa itu. Saya nggak bahas itu tapi ya. Jadikan mereka satu supaya dunia bisa melihat siapa kita. Yang bisa menjawab doa itu hanya manusia, orang-orang Kristen yang bersatu. Tidak gontok-gontokan satu sama lain. Walaupun berbeda tetapi saling menghormati. Ketika ditemukan kesatuan, dunia bisa melihat siapa Tuhan. Itu adalah doanya Yesus. Ya. Nah, salah satu daripada kalimat-kalimat itu di Yohanes 17 ayat 5, firman Tuhan katakan begini. Oleh sebab itu ya Bapa, Yohanes 17 ayat 5. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki, yang Yesus miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dengan kata lain, dia sudah ada. Dia lagi kasih tahu bahwa Allah Tritunggal sudah ada sebelum dunia dibentuk. Kemudian Tuhan membentuk, Tuhan memberikan sebuah waktu, ruang, dan materi. Nah, sekarang supaya ciptaannya dia mengerti
arah kehidupan itu seperti apa, ada sebuah hal yang dia tempatkan di dalam hidup manusia supaya kita mengerti arah kehidupan itu harus kepada Dia. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 mengatakan begini. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, perhatikan ini, Ia, Tuhan, memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Di dalam hati kita, orang-orang percaya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maksud daripada ayat ini, perhatikan kata kekekalan yang ditempatkan di dalam setiap hati, itu maksudnya Tuhan memberikan arah kehidupan di dalam setiap hati manusia. Sehingga manusia selalu akan mencari Tuhan. Karena Dia adalah sumber daripada kehidupan. Jadi itu adalah seperti GPS-nya gitu. Itu seperti arahnya. Itu sebabnya orang ateis, orang agnostik, ketika ngobrol sama saya, yang saya beritahu kepada mereka adalah, pertama saya kasih tahu sama mereka bahwa Tuhan menciptakan waktu, ruang dan materi dalam hidupmu. Dan Tuhan menempatkan kekekalan dalam hidupmu. Kamu mau percaya apa tidak, terserah kamu. Terus pertanyaan saya begini, pasti walaupun kamu bilang kamu gak percaya sama Tuhan, pasti ada satu sosok yang kamu cari dalam hidup ini. Baik itu seseorang, atau itu benda, atau apapun yang ada di dalam dunia yang akan menjadi Tuhanmu. Karena manusia diciptakan untuk selalu mencari sosok Tuhan. Bahkan ketidakpercayaanmu kepada Tuhan bisa menjadi Tuhanmu. Paham ya? Jadi karena kekekalan diletakkan di dalam hidup manusia, kita semuanya akan cari Tuhan dalam hidup ini. Sadar atau tidak sadar. Nah, pemberitaan kabar baik diberikan kepada manusia, diberitahu bahwa sumber itu, Tuhan itu yang patut kamu sembah adalah Yesus yang mati buat hidupmu. Itu keselamatan yang agung. Ketika manusia menolak Yesus, pasti manusia akan cari Tuhan dalam hidupnya. Bisa harta, bisa uang, bisa jabatan, bisa ketenaran, bisa materi, bisa apapun, bahkan bisa manusia lain. Bahkan bisa sosok-sosok lain dijadikan dewa dalam Tuhannya tanpa dia sadari. Jadi kalau orang mengatakan bahwa saya nggak percaya Tuhan, pasti ada Tuhan lain dalam hidupnya dia, yang dia nggak sadar juga, yang dia sembah dan dia agungkan. Karena ada kalimat ini, semua manusia diberikan kekekalan di dalam dirinya, supaya dia mengerti arah kehidupan itu harus mencari Sang Pencipta. Itu arahnya. Jadi di dalam road trip kita, di dalam perjalanan hidup kita, sudah dikasih tahu arahnya. Ini ya nak, arahnya ke sini. Sekarang kamu berjalan. Ketika kamu berjalan dalam hidup ini, saya memberikan kamu panduan demi panduan. Yang pertama, tinggalkan masa lalu. Karena kalau kita lagi berkendara, kaca spion itu hanya untuk lihat kanan kiri, kalau kita mau arah ke kanan atau ke kiri, supaya kita berhati-hati. Kaca spion bukan untuk supaya kita balik ke belakang. Dan bahkan kaca spionnya kecil-kecil. Yang besar adalah windshield namanya. Kaca di depan mobil kita. Atau kalau nggak ada kacanya, itu bentangan sebuah hal yang besar di depan kita. Yang bisa kita lihat tanpa ada batasnya. Seringkali manusia lagi berjalan bahkan melihat khatulistiwa yang begitu megah, yang luar biasa. Itu masa depannya dia sebenarnya. Jadi di dalam perjalanan rohani, jangan lihat masa lalu. Perhatikan kalimat ini, Filipi 3 ayat 7-8. Paulus katakan begini, Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yang tadinya merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena aku sudah dapat arahnya. Karena aku sudah dapat jawabannya. Jadi semua di luar dia yang tadinya aku anggap itu Tuhan, itu jadi kerugian justru bagi saya.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini sebuah ayat, sebuah pernyataan Paulus yang mengatakan masa lalunya yang tadinya ku anggap itu hebat, itu Tuhanku, itu bisa menolongku, itu yang tadinya ku anggap kehebatan jadi sampah akhirnya. Nah, jangan sampai, karena ada ayat juga di Korintus yang mengatakan begini, kalau engkau tidak mengerti kebenaran, kebenaran akan jadi kebodohan bagi hidupmu. Itu Paulus juga katakan kepada jemaat di Korintus. Jadi ketika sudah tinggalkan masa lalu, yang itu selalu saya nasihati jemaat, belajar firman supaya kebenaran tidak jadi kebodohan. Karena kebenaran firman Tuhan selalu bertentangan dengan nilai dunia yang sering kali sudah terdeposit dalam hidup kita. Contoh sederhana, misalnya kita disakiti sama orang, di dalam dunia kita akan dibodoh-bodohi kalau kita nggak balas dia. Ya, atau kita nggak melakukan sesuatu yang dianggap dunia benar, padahal firman Tuhan bilang apa? Jadilah hati yang punya hati hamba, perilakunya rajani. Itu akan bertentangan dengan nilai firman Tuhan, dan kalau kita nggak ngerti kebenaran, yang namanya kebenaran itu jadi kebodohan bagi hidup kita. Jadi kalau sudah tinggalkan masa lalu, betul-betul tinggalkan masa lalu. 2 Korintus 10 ayat yang kelima mengatakan begini. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Semua kubu-kubu yang dibangun sama manusia hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang, aku akan tentang semua itu, karena aku akan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ingat, kata ditawan sama kata ditahan itu adalah dua kata yang berbeda. Seorang tahanan itu ditahan karena kesalahannya dia. Seorang yang ditawan itu belum tentu dia salah. Dia ditawan karena dia diambil haknya seperti tawanan perang. Dahulu kita diperbudak, kita ditawan sama iblis. Setelah terima Yesus sebagai juru selamat, semua pergumulan sampah-sampah yang ada di dalam kehidupan itu kan masih ada. Karena yang lahir baru kan rohnya. Jadi pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, kehendak kita yang ada di dalam jiwa yang masih mungkin ada sampah-sampah dari masa lalu, itu harus setiap hari ditawan kepada kebenaran firman. Dan itu kan gak mudah. Dan itu harus menjadi sesuatu yang kita lakukan proaktif setiap hari. Tuhan, ini pergumulanku, Tuhan, ini keterikatanku pada masa lalu. Saya berjumpa dengan banyak orang yang masa lalunya sangat kelam. Dan yang mereka katakan adalah, saya harus menawan semua pikiran-pikiran yang setiap hari menarik saya untuk kembali kepada masa lalu. Dan justru ketika saya katakan, bukan dengan kuat dan gagahku Tuhan, tapi aku serahkan semua pikiran-pikiranku yang penuh sampah kepadamu Tuhan. Setiap hari aku tawan Tuhan. Dahulu aku ditawan, sekarang justru aku menawan pikiranku yang masih penuh sampah supaya aku merdeka, tidak diperbudak lagi seperti dahulu. Roma 8 ayat 15 mengatakan begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Orang yang masih ditawan sama masa lalu, orang yang masih diperbudak sama masa lalu, itu adalah orang-orang yang sangat-sangat kelihatannya sangat-sangat menyedihkan hidupnya, karena dia sudah terima Yesus tetapi kehidupannya masih ditawan sama masa lalu. Seperti seekor gajah yang berat badannya sudah overweight gitu ya, di sebuah sirkus di Thailand. Dia satu hari diikat kakinya supaya dia tidak bisa maju makan makanannya sembarangan. Dia cuma diikat kakinya, makanannya dikasih ke depannya hanya seporsi yang dia butuhkan setiap hari, sehingga dia bisa mulai kurusan gitu badannya. Setelah 1 minggu, 7 atau 10 hari saya lupa, seminggu, itu ikatannya dilepas karena sudah dianggap dia sudah oke beratnya. Di hari itu dia tidak maju untuk mengambil makanannya karena di dalam pikirannya dia kakinya masih diikat.
Seringkali kita sudah dilepaskan dari perbudakan, terima Yesus sebagai juru selamat. Pikiran kita masih di masa lalu. Pikiran kita masih diperbudak sama apa yang kita lakukan di masa lalu. Masih rasa bersalah, rasa tertuduh, bahkan menyimpan kesalahan orang lain. Akhirnya hidupnya gak maju-maju. Masih diperbudak sama masa lalu. Padahal sudah dilepaskan. Orang yang sudah dilepaskan belum tentu dibebaskan. Makanya orang yang hidupnya dibebaskan sama Tuhan itu adalah pembaharuan budi, prosesnya setiap hari. Sama seperti gajah itu udah dilepaskan tetapi pikirannya belum dibebaskan. Nah, orang yang biasanya tertawan dengan masa lalu, hidupnya gak ada sukacita. Hidupnya gak ada damai. Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sangat populer mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan, hari depan yang penuh dengan harapan yang indah. Orang yang hidupnya, pikirannya masih ditawan sama masa lalu, pasti gak ada damainya, pasti gak ada sukacitanya. Saya lagi konseling seorang teman yang sakit-sakitan karena hidup di masa lalu. Dan dia bilang, gimana ya cara ngelepasin pikiran ini? Menghantui saya hari lepas hari, padahal itu pikiran-pikiran yang gak benar padahal. Dia mulai perkatakan firman hari lepas hari. Dia mulai bilang, Tuhan aku tawan pikiranku. Dia mulai perkatakan firman setiap hari. Sampai akhirnya dibebaskan. Yang kedua, orang yang masih diperbudak sama masa lalu adalah orang yang selalu merasa gak layak di hadapan Tuhan. Selalu merasa Tuhan marah, Tuhan gak layakkan saya, Tuhan gak berkenan sama saya. Bahkan akhirnya doa-doanya diisi dengan kalimat-kalimat seperti begitu, layakkan aku Tuhan. Tuhan jangan marah sama aku Tuhan. Tuhan jangan hukum aku Tuhan, kalimat-kalimat yang betul-betul salah. Akhirnya dia gak ngerti bahwa Yesus sudah selesaikan semuanya, karyanya di kayu salib dengan memetraikan, dengan mengatakan finish, selesai, teleo, tetelestai. Hidupnya diperbudak sama masa lalu. Mazmur 107 ayat 9. Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan kasih sama kita. Bapak Ibu tinggal recheck sendiri sama diri sendiri. Apakah saya kehilangan sukacita dan damai sejahtera? Ada kemungkinan besar saya masih hidup di masa lalu. Apakah saya hidupnya hari ini merasa gak layak di hadapan Tuhan? Jangan-jangan saya masih diperbudak sama kesalahan saya di masa lalu. Atau apa yang orang pernah lakukan dalam hidup saya. Sehingga saya rasa bersalah, saya rasa tertuduh, saya rasa jijik. Saya merasa nista di hadapan Tuhan. Dan orang yang masih hidup di masa lalu adalah orang yang kehilangan arah. Kekekalan yang ditempatkan di dalam hidup manusia yang saya katakan tadi. Dia nggak ngerti, dia kehilangan arah. Dia bingung akhirnya. Dia mengatakan, panggilan hidup saya itu apa ya Pak? Dia bingung karena mencari, nggak tahu arahnya. Nggak ngerti bahwa Tuhan menempatkan talenta, kepribadian, kehebatan, kreativitas, karunia di dalam sini. Dia nggak paham zona kekuatannya. Dia hidupnya kehilangan arah. Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Orang-orang seperti ini akhirnya kehidupan penyembahan, praise dan worshipnya terganggu dan gak ngerti arti daripada pujian penyembahannya kepada Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Pujian itu adalah sesuatu selebrasi yang kita berikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu pujian. Mudah, pujian itu mudah. Kita memuji Tuhan kalau kita rasa semuanya baik-baik saja toh. Terima kasih Tuhan, pujian. Penyembahan itu masuk ke dalam inti daripada hati. Karena penyembahan itu berarti mengorbankan diri sendiri.
dan mengatakan, saya menanggalkan keinginan pribadi, saya menanggalkan semua sampah dalam hidupku, aku menanggalkan semua keinginan-keinginanku, dan aku mau setiap hari tindakan dan pikiranku hanya untuk Engkau ya Tuhan. Itu penyembahan. Orang yang memuji dan memuji Tuhan, belum tentu dia menyembah Tuhan. Saya ulangi, orang yang memuji Tuhan, mengatakan, oh Tuhan baik, belum tentu hidupnya menyembah Tuhan. Tetapi orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang pasti dalam hidupnya ada pujian di dalam dirinya. Pujian itu mudah ketika semuanya baik-baik saja. Pujian berubah menjadi penyembahan ketika di dalam keadaan sulit kita katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau tetap baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Walaupun aku lagi nangis, walaupun terjadi kesulitan, aku tetap memuji namamu. Aku tahu Engkau sedang kerja, aku gak lihat hari ini, mata rohaniku bukakan Tuhan. Tiba-tiba pujiannya dia berubah menjadi penyembahan. Pujian mudah, penyembahan sulit. Itu sebabnya kehidupan kita yang diberikan kekekalan di dalam sini udah dikasih arahnya ke sini. Kalau setiap hari kita mulai katakan, Tuhan, apapun yang terjadi aku tetap menyembahmu. Pikiran dan hatiku aku tawan untuk Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi aku tetap akan deklarasi Engkau baik dalam hidupku Tuhan. Itu penyembahan. Itu adalah orang yang mulai merdeka dari masa lalunya. Dia mulai mengerti arah kehidupan. Dan pelan-pelan sukacita dirasakan. Sukacita diletakkan di dalam roh. Bagaimana bisa dirasakan di dalam jiwa ketika ini terjadi penyembahan. Sukacita, damai sejahtera itu buah roh. Udah dikasih sama Tuhan. Tetapi tidak dirasakan di dalam jiwa. Tidak dirasakan di dalam jiwa karena jiwanya dipenuhi dengan sampah. Tapi ketika jiwa dipenuhi dengan penyembahan, perlahan-perlahan sukacita dan damai sejahtera mulai merasuki kehidupan manusia. Dia mulai mengerti arah kehidupannya, dibukain sama Tuhan sendiri. Banyak orang tanya gini sama saya panggilan hidup saya apa ya? Ya embo, ya tahu ya, kamu yang harus tahu dong. Masa aku harus tahu panggilan hidupmu? Ya kamu yang harus tanya sama Tuhan. Ketika engkau menyembah Tuhan, engkau meninggalkan dan menanggalkan apapun yang lain yang ada dalam hidupmu, arah kehidupan makin jelas. Karena kekekalan ditaruh dalam sini. Semua kita punya arah kehidupan masing-masing. Tinggalkan masa lalu. Yang kedua, jangan bawa bagasi berat-berat kalau lagi traveling. Dengan kata lain, semua yang ada di masa lalu jangan dibawa ke sini. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kenapa ada ayat seperti begini? Karena gini, orang kalau bawa bagasinya ekstra, traveling sama orang lain, yang dirugikan itu orang yang traveling, yang sama-sama perjalanan dengan dia. Saya pernah traveling sama 2 tante saya, sudah almarhum, untuk tugas pekerjaan. Tante saya dulu salah satunya adalah publishing director dari Immanuel Publishing House. Salah satunya lagi adalah sales director dari yayasan kami. Jadi setiap tahun kami pergi untuk menghadiri convention, untuk meeting dengan publisher-publisher di Amerika. Ketemu sama Joel Osteen, John Maxwell, Miles Monroe. Itu kita meeting sama mereka. Kadang-kadang ada mereka juga. Dengan mereka, dengan perwakilannya publishernya. Kita beli copyrights untuk disadur dalam bahasa Indonesia misalnya. Ya. Atau kita misalnya beli buku dalam bahasa Inggris kita bawa ke Indonesia. Ya. 2 tante saya ini udah meninggal. Saya dulu traveling sama mereka. Mereka jadi mentor saya dulu di awal, masuk ke dalam industri rohani. Mereka kalau traveling, barangnya banyaknya minta ampun. Karena mereka tidak menikah. Mereka punya keponakan banyak. Mereka selalu bawa oleh-oleh. Yang repot saya.
Karena kopernya banyak dan berat-berat kopernya. Dulu masih bisa traveling 32 kilo kali 2. Bayangin coba. Sekarang udah gak boleh. Sekarang 23 kilo kali 2 internasional. Ada yang 2, ada yang 1 bahkan. Dulu 32 kilo kali 2. Bayangin. Itu ekonomi kelas loh. Itu ekonomi 32 kali 2. Mereka orang 2. 32 kali 4 berarti. Ayo. Dan mereka ibu-ibu. Yang repot siapa? Saya. Jadi orang kalau bawa bagasi berat-berat ngerepotin orang lain. Orang yang bawa bagasi ekstra bekas masa lalu ngerepotin orang lain. Coba tanya sama pasanganmu. Aku ngerepotin kamu gak? Jangan-jangan ada bagasi masa lalu. Cepet tersinggung. Cepet marah. Cepet asumsi. Kenapa? Karena ada masa lalu yang belum diberesin. Jangan dibawa-bawa. Pulihin dulu. Saya terkagum-kagum sama ayah saya. Karena waktu saya dengar ceritanya itu saya sudah duduk di bangku SMA. Dia cerita satu hari kita lagi mesbah keluarga, papa cerita. Papa tuh dulu opa kamu, jadi saya gak pernah ketemu karena udah meninggal. Opa kamu tuh tentara Kenil di Manado katanya. Itu opa lantang di kampung Tomohon itu galaknya luar biasa. Itu opa kamu, dia bilang gitu. Terus dia cerita, dulu nih ya papa ditelanjangin sama dia. Dipukulin sama dia, diikat di pohon, sampai dilumuri semut merah, dilihat sama orang di kampung, malu saya. Terus saya bengong dengerin dia ngomong. Saya bilang gini, papa di abuse loh sama dia. Iya, dipukulin, dikasih kata-kata yang merusak hidupnya. Terus saya bilang gini, kok saya nggak lihat itu hari ini? Karena orang seperti begitu biasanya akan gebukin anaknya lagi. Lingkaran itu terjadi terus, bagasi ekstra itu akan dibawa masuk ke dalam keluarga dan dia akan lakukan itu dan yang akan merugikan orang-orang terdekat dia. Terus saya bilang, papa nggak pernah pukul mama, papa nggak pernah pukul kita. Ya kita didisiplin sama dia, cuman kan normal lah, bukan digebukin. Dulu dipukul bokongnya kan biasa. Bukan ditampar, dihajar, digebuk, nggak pernah. Yang saya lihat adalah sosok yang tersenyum dan ketawa setiap hari. Dia bilang begini, sebelum saya menikah dengan mamamu, saya pastikan saya lepaskan pengampunan. Dengan kata lain, waktu saya mau masuk ke dalam perjalanan dengan ibumu, semua ekstra bagasi, aku tinggal. I travel light, hatiku harus ringan, perjalanannya ringan. Itu yang terjadi sama dia. Jangan bawa ekstra bagasi. Yang ketiga, Amsal 13 ayat 20, coba lihat. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau berjalan, ini bagi yang belum menikah, perhatikan ini baik-baik. Pilih partner perjalananmu. Mungkin Bapak Ibu sekarang sedang berdoa untuk dapat partner dalam usaha dan lain sebagainya. Pilih orang yang satu nilai, bukan satu hobi. Kalau bisa satu hobi dan satu nilai, bagus. Tapi kalau enggak, yang penting satu nilai. Banyak hobi saya sama istri saya enggak sama. Enggak sama. Tapi yang penting satu nilai. Kalau satu nilai, akhirnya yang terjadi adalah perjalanannya jadi enak. Akhirnya mendahulukan kepentingan orang lain. 2 hari lalu saya baru balik dari Korea. Karena anak saya ada summer camp di situ. Sebelum dia masuk summer camp di sebuah universitas Kristen, saya dan istri saya ajak dia untuk jalan-jalan. Istri saya tuh orangnya pandai, cekatan. Tetapi kalau soal arah, saya jagoannya. Saya bisa tahu ini kemana nih, kemana dalam satu tempat. Itu karunia Tuhan lah, saya nggak tahu lah. Jadi beberapa kali dia bilangnya lewat sini, bukan lewat situ, lewat sini. Ya udah saya ikutin aja. Ujung-ujungnya salah nggak? Salah. Terus
Terus akhirnya dia merasa salah sendiri. Karena nilainya sama, ya udah yuk balik nggak apa-apa. Nilainya sama. Kalau cuman modal hobinya sama, berkelahi. Ribut cuman masalah kecil. Makanya ya, saya suka menggelitik saya kalau orang ditanya gini, kenapa kamu suka oh kita banyak persamaan. Persamaannya apa? Yang disebut kesukaannya. Sama-sama suka makan bakso, sama-sama suka olahraga, sama-sama suka naik sepeda. Oke, itu bagus. Nilainya sama nggak? Itu arti sepadan. Itu sebabnya yang namanya mesbah keluarga itu akan menyamakan persepsi, itu akan menyamakan nilai. Keluarga demi keluarga, nanti malam Bapak Ibu pulang, mesbah keluarga. Mau mulai cuma 10 menit, 15 menit, that's okay, mesbah keluarga. Biarkan anak-anakmu melihat orang tuanya berdoa bersama dengan anak-anak. Mereka akan teruskan nilai itu kepada keturunan mereka nantinya. Saya berdoa dengan keluarga saya karena saya melihat papa saya setiap malam. Dia suruh kami masuk ke dalam kamar dan itu jam 9 saya paling gak suka. Karena dia ketok semua kamar, masuk kamar dia, mesbah keluarga. Dan yang membuat membosankan bagi saya, lagunya tiap hari sama. Dia main gitar dan lagunya sama tiap hari. Bapa terima kasih. Tiap hari lagunya gituan. Kunci D saya masih ingat gitarnya. Sampai saya tanya gini, Pak gak tahu lagu lain? Gak tahu, udah nyanyi aja katanya. Terus kita disuruh berdoa kadang-kadang. Adik saya pernah berdoa begini satu hari. Makasih Tuhan, makasih. Cuman dia sama Tuhan yang tahu. Tiba-tiba papa saya ada mukanya di depan dia begini. Papa saya tuh gak pernah marah. Tapi kalau anak-anaknya gak karu-karuan, kalau lagi mesbah keluarga, itu dia bisa marah. Dia bisa berteriak di depan muka dia. Siapa yang suruh berdoa seperti begitu? Sepanjang hari bisa main-main, waktunya Tuhan hormati. Iya Pak. Besoknya waktu dia berdoa, waduh, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang indah banget kata-katanya. Sampai saya bilang, lu berdoa bukan buat Tuhan, buat Papa. Kata-katanya dirangkai sangat indah. Tapi itu nilai yang dibenamkan di dalam anak-anaknya. Yang kita teruskan sampai hari ini. Semua pulang nanti mesbah keluarga, amin. Keluarga yang berdoa akan terus bersatu. Yang keempat, cari tahu tujuan hidupmu. Dan cari taunya gampang lihat di dalam sini. Kepribadian kita, karunia kita, kreativitas kita. Semua yang Tuhan tempatkan di dalam sini, itu nggak main-main. Seperti kalau kita mau pergi, hari ini misalnya Bapak Ibu mau pergi ke Malang, kalau naik mobil, pasti mobilnya diperhatikan apa? Harus ada bensinnya, bannya itu pasti harus ada anginnya, mungkin mesinnya harus diservis, itu modalnya. Tuhan udah memberikan itu dalam setiap kita. Kita diberikan zona kekuatan masing-masing. Makanya Nehemia, seorang juru minum Raja Artasasta, hidupnya dalam zona nyaman. Enaknya luar biasa, ekspatriat, orang Yahudi, kerja di Persia, gaji tinggi pasti. Juru minum, satu hari dapat panggilan Tuhan untuk pulang ke kampungnya mendirikan tembok Yerusalem yang sudah 150 tahun hancur. Dan orang musuh keluar masuk ke Yerusalem. Itu ternyata zona kekuatan dia, alih profesi loh. Dari juru minum F&B pindah jadi teknik sipil. Dia waktu pulang, orang yang masuk ke dalam zona kekuatan mengerti tujuan hidupnya, mengerti ada kekekalan di dalam sini dan terus meninggalkan masa lalu dan tidak membawa extra baggage dan hidupnya berjalan dengan partner yang senilai. Lambat laun dia mengerti tujuannya, masuk ke dalam zona kekuatannya. Nehemia akhirnya bilang sama Raja Artasasta, minta 2 surat, yang satu buat beli materi murah, yang satu kalau saya diganggu di perjalanan ada surat dari Raja. Gak sampai 3 bulan tembok Yerusalem dibangun sama dia. Dia membuat tim yang istirahat, satu timnya kerja, satu timnya lagi menjaga supaya temboknya selesai, rampung. Apa yang terjadi? Nehemia jadi bupati di Yerusalem. Dari zona nyaman masuk ke dalam zona kekuatan. Mengerti tujuan hidupmu. Yang mengerti siapa? Hanya kita. Lihat di dalam sini. Apakah gairahmu dalam hidupmu? Yang kelima, ada 6 poin saya bagikan.
Yang kelima, Filipi 4 ayat 9 mengatakan begini. Filipi 4 ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Maksudnya apa? Yang kelima, pinjem petanya orang. Pinjem petanya orang. Ada anak muda datang kepada saya ngomong begini, nanya peta kan, kan saya udah pernah ngelewatin jalan itu soalnya. Dia nanya sama saya lagi mau pacaran nih sama orang yang tidak seiman misalnya, waktu itu umurnya masih 20-an. Saya bilang jangan. Terus saya bilang lagi, nanti kamu buang waktu. Dia bilang terima kasih ya, thank you udah dikasih tahu. Terus dia masih lakukan. Itu analoginya gini loh. Saya baru balik dari jalan yang ujungnya buntu. Balik nih saya, lagi jalan, ketemu sama orang mau ke sana. Saya kasih tahu dong. Jangan, itu ujungnya buntu jalannya. Orang yang saya kasih tahu ngomong gini, makasih ya udah dikasih tahu, tapi saya tetap akan jalan. Lihat aja ntar gimana, tetap buntu. Nggak akan kebuka jalannya. Jadi kalau berjalan pinjem petanya orang. Makanya ada namanya konseling. Karena banyak orang gagal sudah dipelajari ini loh. Kalau mau menikah konseling misalnya. Sering kali orang ngejar eventnya bukan konselingnya. Sering kali orang pengen cepet-cepet sampai di tujuan, akhirnya nggak sampai di tujuan karena nggak minjem petanya orang. Konseling tuh lagi pinjem petanya orang yang udah pernah ke sana. Udah banyak case yang dipelajari. Jadi kita belajar, oh begini toh caranya. Oh jangan lakukan ini ya. Kalau kita nggak belajar, akhirnya kehidupan ini menjadi sebuah pembelajaran yang menyakitkan. Jadi akhirnya kita berjalan, kita nggak pernah belajar, akhirnya hidup ini mengecewakan hidup kita akhirnya. Jadi bertanyalah, rajin-rajin bertanya sama sesuatu yang kita nggak ngerti. Saya dulu sebelum menikah sama istri saya kalau pergi ke kota Bandung ngelihatnya outlet mulu. Saya menikah sama orang yang berasal dari Bandung. Waktu menikah sama dia dibawa ke gang-gang, makanan-makanan hidden gem yang dia yang tahu karena dia orang lokal. Waktu saya pergi sama dia, saya melihat Bandung dari sisi yang berbeda. Saya jadi suka nih kota, enak juga, bagus juga. Iya, makanya pergi sama orang lokal. Kan saya udah tahu, saya udah pernah ke sini, ke situ dan lain sebagainya. Oh iya ya. Pinjem petanya orang. Yang terakhir, Amsal 27 ayat 12 mengatakan begini. Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Yang terakhir, dalam perjalanan kita, Tuhan selalu kasih rambu-rambu. Rambunya terkadang damai sejahtera, sukacita, itu rambunya. Satu hari saya mendarat, saya tutup dengan ini. Satu hari saya mendarat di kota namanya Calgary, Kanada. Karena keluarga istri saya banyak tinggal di sana. Mendarat di situ, udah janjian sama seorang hamba Tuhan untuk dia dari gereja lokal orang Indonesia. Saya diundang makan sama dia. Saya bilang oke. Jadi sampai di airport, saya sewa mobil, kita berangkat ke downtown, ke tengah kota. Sampai tengah kota, saya cari parkiran susah banget. Udah jam 12 siang. Tiba-tiba ada satu spot kosong. Dari segitu banyak parkiran yang penuh dengan mobil, tiba-tiba di tengah kosong. Saya dalam hati, kosong di tengah. Saya parkirlah di situ. Makan siang selesai, belum masuk hotel, jadi koper semua di situ. Selesai makan siang, balik ke mobil, mobilnya nggak ada. Mobilnya hilang. Panik saya. Mobilnya di sini. Seperti biasa kan, seperti saya katakan tadi, istri saya kan kurang-kurang sama arah ya. Nggak di sini parkirnya, di tempat lain. Di sini, saya bilang gitu. Nggak bener di sini. Udah saya nggak akan salah bener di sini. Nggak mungkin dia cari-cari tempat lain nggak ketemu. Memang di situ kok. Akhirnya saya telepon 911. Saya bilang, I want to report a stolen car. Saya mau report mobil saya hilang.
Berapa nomor polisinya? Saya karena pegang kuncinya, di situ ada tulisannya, saya kasih tahu sama dia. Ini nomor polisinya. Mobil saya hilang, sak koper-kopernya semuanya. Lagi ngomong sama orang di 911, laporan. Tiba-tiba saya lagi berdiri, tiba-tiba saya melihat ke atas begini. Ternyata ada sebuah sign, kecil nggak besar. Tulisannya ini adalah loading zone, buat mobil-mobil yang mengeluarkan barang. Dilarang parkir di situ. Kalau sampai kedapatan Anda parkir di situ, mobilnya akan diderek. Ada tulisannya. Your car will be towed away, akan diderek. Saya lihat, oh bukan hilang berarti ya. Diderek mobil saya. Saya salah parkir. Jadi saya mulai ngomong lagi, kan saya ditaruh di on hold, saya bilang, Pak, sepertinya nih, mungkin aja mobil saya ini kayaknya diderek bukan hilang. Terus dia bilang begini, betul. Saya lihat di komputer saya, udah ada laporan mobil dengan nomor polisi sekian-sekian. Itu sudah diderek bukan hilang. Kemana? Ya ke tempat dereknya. Kamu harus ngambil di sana, bayar denda. Teman saya bilang gini, ya udah, kamu kan tetap harus bayar denda. Udah ntar ambilnya sore aja, biar parkir aja di sana. Dendanya tetap sama kok. Sore-sore saya diantar ke sana. Bapak Ibu tahu saya harus bayar berapa? 1,8 juta. Saya keselnya minta ampun. Dan saya bilang sama itu orang di situ, lain kali kalau punya kota, kayak di Jakarta dong, tulisannya besar-besar. Kenapa tulisannya kecil? Terus dia bilang begini, tapi kan ada tulisannya. Kesel saya ngeliatin tuh orang waktu itu. Ya besarin dong tulisannya, kan saya nggak bisa lihat jadinya, tapi kan ada kan. Rambu itu penting. Makanya di Perang Dunia Kedua, tentara sekutu mendarat di Normandy Beach, mau menyerang Hitler, tentara Hitler. Mereka ada beberapa sign diarahin salah. Mereka pikir itu arah ke Perancis, mereka masuk ke jalan itu ditungguin sama tentara Hitler, mati ditembakin semuanya. Rambu itu penting makanya. Tuhan sudah kasih rambu-rambu dalam perjalanan ini. Seringkali bahkan perkataan orang lain kepada kita, jangan. Kira-kira itu perjalanan hidup kita. Nanti ditonton lagi, dicatat lagi, nikmati firman Tuhan, jalani, hidupi firman Tuhan. Pasti perjalanan kita berhasil dan beruntung bersama Kristus. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat malam yang indah ini. Terima kasih Engkau sudah memberikan roadmap kepada kami. Engkau sudah memberikan kekekalan itu di dalam hidup kami. Itu sebabnya kami sudah diberikan arahnya sama Tuhan. Hari ini Tuhan, tugas kami untuk meninggalkan masa lalu kami. Kami gak mau diperbudak sama masa lalu. Bahkan kami gak mau bawa bagasi-bagasi ekstra dari masa lalu. Kami mau travel dengan orang yang nilainya sama kami. Dan bahkan hari ini Tuhan, kami mau pinjam petanya orang yang sudah melewati jalan-jalan hidup ini. Supaya hidup kami tidak salah jalan. Dan bahkan hari ini Tuhan, semua rambu-rambu yang Kau berikan, kami mau perhatikan Tuhan. Kami mau supaya betul-betul Roh Kudus yang menuntun hidup kami hari lepas hari. Dan kami percaya perjalanan kami akan beruntung dan berhasil karena kami ada di jalan-jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Aku berdoa semua perjalanan anak-anak-Mu dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, bahkan semuanya dibuat berhasil. Apapun yang dipegang dibuat berhasil, dibawa naik bukan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Bahkan lumbung-lumbung mereka diisi penuh sama Tuhan. Karena kami berjalan di dalam jalan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.